Selamat datang di channel Faruk. Gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Dan apakah masih semangat untuk awal bulan ini? Ya harus ya kan? Okelah, video kali ini akan melanjutkan alur cerita Pun part yang keempat. Bagi kalian yang belum nonton cerita sebelumnya, saya taruh linknya di deskripsi karena ceritanya nyambung dengan video sebelumnya. Sebelum ke ceritanya, ada quotes hari ini. Cinta itu nggak perlu sempurna, cukup dua orang yang saling ngertiin atau pura-pura ngertiin. Dan inilah good night Pun. Cerita berlanjut ke Paman Pun yang lagi merokok. Biar enak, Paman Pun sebut saja Yuichi aja lah ya. Di waktu sebelumnya menolak untuk pergi kencan dengan pelayan itu karena besok malam masih kerja. Tapi Yuichi nggak apa-apa ambil cuti. Di sini Yuichi menyalahkan dirinya sendiri dengan bilang dirinya bodoh. Yuichi pikir pelayan itu masih muda dan seharusnya tidak berekspektasi apapun. Ya, Yuichi sadar diri lah ya, soalnya udah jauh umurnya. Lalu Yuichi pulang ke rumah. Di sini Yuichi melihat ibu Pun sedang tidur di sofa. Akan tetapi Yuichi melihat bulu ketiaknya. Lalu Yuichi bilang, ayo bangun ke kamar, nanti kedinginan. Ibu Pun jawab, kenapa kamu bersikap baik? Yuichi heran dan bilang, aku selalu baik. Lalu ibu Pun ke kamarnya, dan Yuichi bilang kepada Pun kalau pai coklatnya ditaruh di kamarnya. Pun juga besok ada latihan, dan Yuichi nyuruh untuk segera tidur. Lalu di tengah malam, Yuichi bermain di Rex-nya sambil nonton cewek aduhai. Dan juga Yuichi pikir orang sepertinya tidak pantas untuk jatuh cinta. Di keesokan harinya, pelayan itu telat karena harus kembali lagi ke rumahnya. Mungkin saja kompornya belum dimatikan, dan saat bergegas rantai sepedanya copot. Lalu berpikir sejenak dan kebetulan ibunya libur kerja. Pelayan itu meminta maaf. Yuichi tidak mempermasalahkannya. Sebut saja pelayan itu Midori. Midori bilang sudah punya reservasi di tempat yang bagus. Setelah itu mereka mengecek, ternyata reservasinya besok malam jam 6. Midori sangat minta maaf karena tidak merencanakan dengan baik. Tapi mereka akhirnya pergi kencan ke karaoke. Lalu Midori memesan makanannya. Lalu Midori mengembalikan buku Yuichi. Setelah itu Yuichi tanya kenapa mau makan malam dengan pria yang lebih tua. Midori saat berkata malah kepotong karena makanannya sudah datang. Setelah itu di sini nama panjangnya itu Midori Okuma. Dia tinggal bersama orang tuanya. Dia bekerja di rumah sakit setelah selesai dari sekolah perawat. Dia saat SMA mimpinya cuma ingin punya kafe sendiri. Jadi itulah kenapa Midori mulai bekerja part-time di kafe orang. Dia juga orangnya yang baik. Karena itu Yuichi suka dengan senyumnya. Lalu Midori bilang, kok saya saja yang karaokean? Apakah Yuichi nggak suka karaoke? Yuichi minta maaf karena itu. Lalu Yuichi memilih lagunya. Midori bilang kalau Yuichi begitu manis ketika sudah melihat kakaknya dan Pun. Setelah 2 tahun yang lalu, Midori merasa seperti menganggapnya keluarga. Dan juga Midori ingin menjadi orang yang dewasa. Lalu Yuichi bilang kalau itu pasti impiannya menjadi nyata. Midori bilang terima kasih. Karena senyuman Midori yang manis, Yuichi sampai menelan ludah. Tetapi Yuichi minta untuk ke kamar mandi. Tapi Midori bilang kalau lagunya sudah mau mulai. Setelah di toilet, Yuichi merasa dirinya tidak pantas dan merasa dirinya kotor. Setelah itu Midori tanya kenapa pergi begitu mendadak. Apakah ada perkataan yang menyinggung? Lalu Yuichi bilang kalau terkena diare, jadi harus segera pulang. Tetapi Midori nggak dengar waktu itu. Yuichi bilang lagi kalau tidak terbiasa dengan kencan ini, jadi memutuskan untuk pulang. Lalu Midori mengerti apa yang dimaksud oleh Yuichi. Lalu Midori bilang tolong kembali ke kafe lagi. Tetapi Yuichi bilang terima kasih atas bukunya. Saat mau pisah, Midori bilang kalau akan menunggunya. Di keesokan harinya, itu weekend, di mana TV mengabarkan ada cuaca ekstrim dan turun salju. Lalu ibu Pun nyuruh Yuichi untuk pergi belanja. Yuichi di kamarnya merasa tidak melakukan kegiatan apapun.
Lalu Yuichi berbelanja, tapi nggak sengaja melihat buku dengan judul Cara Membuka Bisnis Kafe, dan akhirnya membelinya. Setelah itu Yuichi pergi ke kafe Midori, tapi tak sengaja bertemu Yugami. Lalu Yuichi mengajak untuk minum kopi bareng, tapi Yugami menolaknya. Lalu Yuichi saat masuk, Midori bilang kalau kafenya tutup saat Yuichi balik dan bilang akan kembali di lain waktu. Tapi itu karena Yuichi, Midori nggak keberatan. Terus nyuruh Yuichi seperti rumah sendiri. Dan kata Midori, manajernya keluar, jadi kafenya tutup. Saat duduk, Yuichi minta maaf atas kemarin yang dilakukannya. Setelah itu Midori bermimpi ingin punya kafe. Makin lama Yuichi merasa ada perasaan dengan Midori. Tapi mimpinya nggak akan menjadi kenyataan karena hanya mengumpulkan uang dengan kerja part-time itu tidak cukup. Di mana keluarganya akhir-akhir ini bersikap cuek pada Midori. Teman juga nggak ada, apalagi pacar juga nggak punya. Midori ingin berkata kepada Yuichi, tapi tidak yakin bagaimana mengatakannya. Sebenarnya Midori itu orang pemalu, khususnya kepada pria, dan itu pertama kalinya mengajak kencan. Lalu Midori bilang, aku, tapi Yuichi bilang, tunggu sebentar karena enggak tahan untuk kebelet pipis ya kan. Di saat itu juga Midori melihat buku yang tadi. Yuichi di toilet pasti tahu ya kan apa yang akan dibilang oleh Midori. Tapi di sini Yuichi saat ngaca merasa jijik dengan dirinya. Sesudah ke kamar mandi, Yuichi bilang kalau dirinya orang yang tercela bahkan tidak bisa dibayangkan. Lalu Midori bilang, maksudnya gimana? Jadi Midori pikir Yuichi orang yang baik karena sudah merawat ibunya Punpun. Tetapi Yuichi merasa tidak ada ikatan emosi dengan ibu Punpun karena di masa lalu yang buruk dan menganggap dirinya seperti sampah. Yuichi juga tidak ingin punya hubungan dengan orang lain. Tetapi Midori bilang buku ini diberikan kepadaku kan. Lalu Yuichi cerita malamnya sebelum karaoke kalau dia sudah bermain di Rex-nya. Midori bilang kenapa bicara begitu. Apakah mencoba untuk benci pada Yuichi, kata Midori. Lalu di sini Midori sedih dan bilang, kamu tahu, saat aku mendekatimu, malah kamu semakin jauh. Jadi itu sangat licik, kata Midori. Lalu Yuichi bilang, kamu masih muda, jadi aku nggak mau merusak masa depannya. Tapi Midori balas kalau hatinya sudah sakit sekarang. Dan juga, apa ada sesuatu yang terjadi, kata Midori. Tapi Yuichi bilang berapa kopinya. Aku harus pergi, kata Yuichi. Lalu Midori jawab kalau kopinya itu $1.000 atau dirupiahkan jadi 15 juta. Gila ya kan? Midori bilang kalau jika tidak memberitahu apa yang terjadi, maka harus bayar penuh dan tidak ada diskon, kata Midori. Di saat itu, Yuichi melihat Midori seperti teringat wanita lain di masa lalu. Lalu Midori bilang nggak usah terburu-buru. Terus Yuichi bilang kalau Midori orang pertama yang akan mendengarkannya. Di mana di 5 tahun yang lalu, Yuichi tinggal di apartemen yang jauh dari kediaman sekarang. Yuichi aslinya lulusan S2 di bidang seni, tetapi Yuichi merasa hampa, jadi dosennya mencarikan pekerjaan. Di mana Yuichi berumur 28 tahun dan mengajar kerajinan tembikar atau disebut gerabah ya. Tempat sekolah itu hanya beberapa menit dari stasiun. Yuichi mengajar di kelas komunitas para ibu-ibu. Yuichi sangat populer di para kalangan ibu-ibu, sampai-sampai ada Ibu Yagi memberikan makanan. Yuichi bilang terima kasih, tapi tidak diperbolehkan untuk menerima apapun dari siswanya. Di sini Ibu Yagi ini sikapnya sungguh aneh. Lalu di mana Ibu Yagi komplain di telepon bahwa bicara tentang Yuichi yang sikapnya dingin saat mengajarnya tidak adil seperti yang lain. Lalu Yuichi meminta maaf, tapi teman Yuichi bilang jangan anggap serius. Lalu teman Yuichi bernama Wasio. Wasio iri melihat kepopuleran Yuichi, tapi Yuichi iri dengan karya Wasio yang begitu bagus. Lalu diperlihatkan seorang wanita karena nggak ada namanya. Sebut saja Yuki aja lah ya. Yuki langsung masuk dan emang tidak dikunci. Yuki adalah teman kuliahnya Yuichi, di mana Yuki suka minum-minum dan menghina orang.
Tapi pada dasarnya Yuki wanita baik dan lembut. Lalu Yuki tanya apakah Sabtu malam ada waktu. Yuki punya rencana, tapi Yuki meninggalkan bukunya. Yuichi merasa kehidupan yang biasa. Masa depannya juga akan biasa saja. Tapi Yuichi tetap tenang, meskipun hidupnya begitu hampa. Di lain harinya, Ibu Yagi mengenalkan anaknya dan nyuruh untuk diajarkan juga. Sebut saja Yagi, nggak pakai ibunya ya kan. Ibu yang lain memanggil Yuichi dan memberikan makanan. Yagi bilang minta maaf karena ibunya bawa ke sini. Dan ibunya melakukan dengan alasan apapun agar bisa dekat dengan Yuichi. Yuichi cuma bilang, iya nggak apa-apa. Lalu Yagi membuatkan teh. Lalu Yuichi membaca buku punyanya Yagi. Tapi setelah baca, bilang kenapa bukunya isinya cukup dewasa. Lalu tanya berapa umurnya. Yagi jawab kalau 16 tahun. Dan bilang kita punya selera yang sama. Yuichi saat melihatnya, istighfar dan sampai salah fokus. Yuichi merasa mengagumi gadis itu. Lalu Yuichi bilang apakah tidak bersenang-senang di hari libur. Tapi Yagi bilang kalau ibunya tidak memperbolehkannya keluar dari rumah dan dijaga dengan ketat. Lalu Yuichi kira itu candaan. Tapi Yuichi mengajaknya untuk membuat kerajinan. Saat Yuichi mengajarinya, Yuichi sampai salah fokus hingga T-Rex-nya memberontak. Lalu teman Yuichi memanggil karena ada yang nelpon. Saat nelpon itu kakaknya atau ibunya Punpun. Kakaknya bilang kalau Punpun tidak pulang ke rumah dari sekolah. Yuichi minta maaf dan lalu menunjukkan kerajinan yang sudah jadi. Dan Yuichi bilang kamu bisa datang ke sini yang kamu mau. Lalu Yagi bilang, apakah kamu percaya dengan Tuhan? Yuichi jawab kalau tidak terlalu memikirkannya. Lalu Yagi memanggil Tuhannya. Lalu Yuichi tanya, itu apa? Yagi bilang itu mantra saat dia kecil, di mana jika merasa kesepian dan kesakitan maka akan bilang mantra itu. Tapi Yagi tidak pernah lihat Tuhan dan merasa tidak nyata. Tetapi sekarang mungkin Tuhan ada. Wasio bilang untuk pergi ke sekolah. Yagi bilang apakah aku pergi ke sekolah akan berkencan dengan aku. Lalu Yuichi juga berjanji akan mengencaninya. Saat itulah Yuichi pikir jika ada Tuhan, kenapa ada gadis yang suka kepada Yuichi yang biasa-biasa saja, di mana Yuichi waktu itu sesudah sekolah nyari Punpun. Dan ternyata mantra yang biasa diucapkan oleh Punpun dari pamannya berawal dari Yagi. Di rumah Punpun, orang tua Punpun mengucapkan terima kasih. Lalu ayah Punpun tanya apakah tidak memikirkan pernikahan. Yuichi tidak yakin dengan itu. Lalu di waktu yang lain, sedang asing baca, ada orang. Ternyata itu Yagi. Yagi bilang, apakah kamu ingat dengan janjinya, kata Yagi. Saat kencan mereka beli makanan. Mereka akan pergi ke tempat Buddha. Di sini Yuichi merasa agak canggung karena kencan dengan gadis muda. Lalu Yagi bilang, apakah senang? Yuichi jawab iya, tapi tidak puas karena hanya ingin fokus ke kerajinan saja. Dan juga bilang kalau tambah tua, kamu akan takut kehilangan barang meskipun mereka tidak berharga. Lalu Yuichi bilang, bagaimana denganmu? Apa yang kamu pikirkan dengan kesenangan? Lalu Yagi bilang kalau ingin dengan orang yang diharapkan. Yuichi bilang kamu mungkin akan menemukan di suatu hari. Yuichi beri semangat pada Yagi untuk fokus pada tujuannya. Dan jangan pembulian itu menurunkannya, kata Yuichi. Akan tetapi Yagi bilang kalau tidak dibully. Tapi Yagi pernah hamil dengan pria sekelasnya dong. Dan mengaborsi bayinya 6 bulan yang lalu. Yuichi saat mendengarnya cuma bisa istighfar. Lalu Yagi di sini cerita nggak apa-apa dibicarakan dengan teman-temannya karena hanya 3 tahun sekolahnya. Jadi semenjak itulah ibunya bertingkah aneh dan selalu menjaga Yagi dengan berlebihan. Sampai-sampai diikat dan dikurung di ruang yang sempit. Karena Yagi merasa stres dengan ibunya, Yagi membalasnya dengan mendorong dan lari ke sini. Mungkin kalau pulang ke rumah, pasti ibunya marah dan kemungkinan membunuh Yagi. Yagi minta tolong pada Yuichi.
Lalu Midori tanya apa yang terjadi selanjutnya. Yuichi menceritakan lagi di mana waktu itu hujan, di mana Yagi dan Yuichi sedang ada di dalam apartemen Yuichi. Lalu Yagi membersihkan sisa air hujan di badannya. Lalu Yuichi memberikan minuman teh yang hangat dan makanan. Lalu di sini Yagi sedih dan memperlihatkan bekas dari ibunya. Tiba-tiba Yagi mencium Yuichi dong. Astaga. Dan berpindah ke kasur dong. Astaga. Akan tetapi Yuichi menyuruh untuk berhenti. Yagi bilang tidak mau berhenti. Yuichi pikir ini adalah ide yang buruk untuk melakukan itu. Yagi bilang kenapa? Yuichi bilang kalau terlalu mendadak dan terlalu tua. Yagi tidak mempermasalahkannya dan bilang apa yang kamu takutkan. Di sini Yagi merasa Yuichi adalah orang yang dimaksud, yang dimana Yagi menemukan kesenangannya. Lalu Yagi tanya apakah tidak menemukan kesenangan denganku, kata Yagi. Lalu Yuichi bilang aku sebenarnya tidak bisa membantumu. Di saat itu juga pacar Yuichi datang ke kediaman Yuichi. Rumit banget ya kan kalau ketemu. Yuki terus manggil Yuichi. Saat Yuki di dalam bilang kalau pakainya basah hingga pakainya dalamnya juga. Yuichi tanya apakah ada kejutan. Yuki balas maksudnya kejutan apa? Aku selalu datang ke sini, kata Yuki. Selain itu Yuki pernah bilang kalau Sabtu malam akan datang. Lalu Yuki cerita kalau orang tuanya pergi ke Yokohama. Dan Yagi juga masih sembunyi dong di lemari. Serta mendengarkannya. Yuichi nyuruh Yuki untuk ke kamar mandi karena nanti akan kedinginan. Yuki bilang kenapa tidak keluar makan dan bilang kenapa tidak membicarakan pernikahan. Serta akhir-akhir ini Yuichi bersikap seperti aneh. Di mana Yuki bilang kalau pacaran sudah 5 tahun jalan. Dan sekarang umur Yuki 30 tahun. Teman sekuliahnya Yuki akan menikah. Di mana Yuki mengingat momen kebersamaannya hingga mengajak untuk menikah. Yuichi di sini merasa kebingungan. Yuki percaya dengan Yuichi dan mengerti apa yang sedang dialaminya. Jadi Yuki tidak memaksanya. Yuki bilang minta Yuichi untuk bilang sayang padanya sambil menangis. Karena hal itu, Yuichi menangis juga. Lalu di sini Yuichi bilang sayang pada Yuki. Karena hal itu mereka berpelukan dan lanjut main kuda-kudaan dong. Setelah selesai Yuichi sadar bahwa Yagi masih ada di lemari ya kan. Saat Yagi mau balik, Yuichi bilang jangan katakan pada siapapun. Sejak kejadian itu, Yuichi ambil cuti 2 minggu dari sekolah komunitasnya dengan berbohong pergi ke luar negeri. Setelah 2 minggu, Wasio diwawancarai karena karyanya. Lalu ibu-ibu tanya bagaimana pergi ke luar negeri. Ibu Yagi bilang kenapa Yuichi tidak memberitahukannya kalau pergi dan khawatir akan berhenti. Yuichi minta maaf dan bilang apakah anaknya mengatakan sesuatu. Ibu Yagi bilang kalau anaknya datang ke sini, tapi Yuichi pergi. Lalu Yuichi tanya apakah hari ini ada. Terus Ibu Yagi jangan pikirkan anaknya. Lalu Ibu Yagi mengajaknya untuk pergi makan, hanya berdua saja. Oh, ternyata Ibu Yagi suka dengan Yuichi. Tapi Yuichi menolaknya dan bilang apakah anaknya dikunci di rumahnya, kata Yuichi. Tapi Ibu Yagi mengalihkan pembicaraannya tentang restoran. Tiba-tiba ada Wasio yang jalan. Lalu Yuichi tanya lagi apakah anaknya dikunci di rumah. Tapi Ibu Yagi mengalihkan pembicaraan tentang makanan. Yuichi nyuruh untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi Wasio memukulnya dengan palu. Temannya ngelerai dan nyuruh Yuichi panggil polisi. Saat lari dengan panik, Yuichi berpapasan dengan Yagi yang lagi baca buku berjudul Aborsi. Yagi melihat banyak darah di muka Yuichi dan bilang apakah ibunya sudah mati. Yah, ternyata Yagi merayu Wasio hingga terpincut. Karena hal itu, Wasio melakukan apa saja demi Yagi karena cintanya ya kan. Tapi Yagi tidak mencintai Wasio. Jadi hanya dimanfaatkan saja oleh Yagi. Di sisi lain, Wasio masih ditenangin oleh teman-temannya. Lalu kembali ke Yagi, dan Yagi bilang kalau mau pergi. Yuichi tanya pergi kemana.
Tapi Yagi bilang tidak tahu, dan juga itu bukan urusan Yuichi, serta jangan khawatir tentangnya. Di mana Wasio juga depresi karena ditinggal sama Yagi. Yuichi pikir tidak bermaksud Tuhan ada atau tidak. Lalu Yuichi saat Yagi menghilang, Yuichi sadar bahwa ada rasa suka pada Yagi dan tidak suka pada pacarnya. Dan pada saat itulah Yuichi merasa dirinya sangat bersalah banget karena tidak bisa menyelamatkannya. Di masa sekarang, Yuichi bilang itulah yang terjadi di masa lalunya. Yuichi tanya apakah begitu menjijikan. Midori mengiyakannya. Yuichi bilang setelah kejadian dua orang yang terluka. Akhirnya Yuichi berhenti dari sekolah komunitasnya. Dan setelah itu Yuichi putus dari pacarnya. Setelah 5 tahun itu, Yuichi benci sama orang dan juga benci dirinya sendiri karena egois. Akan tetapi Midori ngungkapin perasaannya kalau sayang pada Yuichi. Meskipun apapun yang terjadi pada Yuichi, Yuichi bilang kalau nggak mau nyakitin Midori. Midori bilang itu tidak benar, jadi kamu tidak mau sakit kan, kata Midori. Lalu mengajak untuk pergi ke sekolahnya dahulu. Di sisi lain, ibu pun merasa resah karena Yuichi tidak kembali pulang. Ibu pun pikir apakah terjadi kecelakaan, dimanapun pun sedang memainkan raketnya. Karena di keesokannya ada turnamen. Pun di kamarnya memikirkan perkataannya Guichi, lalu memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Di sisi lain, Yuichi dan Midori menunggu kereta lewat. Saat di kereta, sejujurnya Yuichi merasa takut. Saat sudah sampai, disambut baik dengan teman lamanya. Sebut saja Yanto aja lah ya. Yanto merasa senang karena sudah lama tidak bertemu. Yanto juga tidak tahu alasan Yuichi keluar dari sekolah komunitasnya. Lalu Yanto bilang kalau Wasio kadang-kadang berkunjung ke sini. Wasio juga mengubah hidupnya dan sekarang lebih banyak senyum. Yuichi tanya bagaimana kondisi Ibu Yagi. Ibu Yagi sudah pernah mediasi di waktu yang lama. Luka Ibu Yagi tidak parah, tapi Yanto dengar kalau Ibu Yagi diberhentikan oleh anaknya sendiri. Yanto tidak tahu kenapa anaknya membela kita. Katanya sekarang anaknya sudah masuk perguruan tinggi di bidang seni tembikar di Kyoto. Yuichi merasa sedih saat mendengarkannya. Yuichi meminta maaf karena sudah merepotkannya. Yanto bilang, nggak apa-apa, kamu bisa datang lagi. Dan juga jika kamu mau, kamu bisa bekerja di sini. Di jalan, Midori bilang, itu bagus kan? Lalu dijawab, ya itu bagus. Jadi Yuichi selama ini hanya cemas saja. Lalu Midori melihat Yuichi yang tidak baik-baik saja. Midori nyuruh untuk ke kafenya dulu biar enggak sakit. Yuichi di sini kelupaan sepedanya di kafenya. Lalu Yuichi melihat air hidungnya Midori. Lalu mengingatkannya. Yuichi bilang makasih karena sudah mendengarkannya dan sekarang menjadi lebih baik. Akan tetapi itu semua bohong. Yuichi di sini merasa sangat bersalah banget dan sangat sedih di kejadian 5 tahun yang lalu karena penyesalan yang sangat dalam hingga pikir hidupnya tidak berarti dan masa depannya yang kosong. Di sini Yuichi sedih sambil duduk di tengah rel dong. Ya kalian tahu sendiri ya kan, mau melakukan apa. Akan tetapi Midori melempar barang yang ditinggalkan oleh Yuichi dan teriak bilang kamu bodoh. Ketika kereta mendekat, untung saja Yuichi langsung memeluk kakinya Midori, di mana Yuichi tidak bisa melakukannya. Lalu Yuichi bilang, tolong aku. Midori bilang, kenapa kamu banyak masalah? Lalu Midori langsung memeluknya dan bilang, gak apa-apa, aku akan melakukan apa yang kamu mau. Jadi jangan tinggalkan aku lagi, kata Midori. Yuichi memohon kepada Midori jika berbuat yang mengerikan dan tidak bisa diperbaiki hingga menyakiti Midori. Yuichi meminta untuk membunuhnya. Midori bilang jangan khawatir, jika terjadi itu, maka Midori akan membunuhnya. Jadi jangan lari lagi, kata Midori. Saat mau berpisah, Yuichi bilang sayang pada Midori. Lalu Midori mengiyakannya sambil senyum. Di keesokan harinya, di turnamen teman pun sedang membicarakan tentang turnamen di mana Yaguchi akan melawan Masano Koji. Dia pemain yang bagus dan jika menang
maka Yaguichi melawan Komatsu. Lalu Punpun merasa khawatir dengan apa yang terjadi. Lalu gurunya mengabarkan kalau Yaguichi akan melawan Komatsu di final. Setelah itu gurunya melihat Yaguichi dan bilang, "Ada apa?" Yaguichi jawab kalau tidak apa-apa. Lalu gurunya bilang jangan memaksakannya. Di peringkat kedua juga akan membawakan ke turnamen prefektur. Punpun memutuskan untuk tidak melihat pertandingan dengan pulang ke rumah dengan makan coklat. Punpun tidak peduli siapa yang menang dan milih untuk pulang. Tapi saat jalan, Punpun melihat Aiko. Aiko juga menatap Punpun. Ini baru pertama kalinya Aiko menatapnya. Bersamaan itu, pertandingan akan dimulai dan chapter 40 berakhir. Gimana? Cukup seru ya kan? Dimana diperlihatkan masa kelamnya pamannya Punpun. Dan sekarang Yuichi dekat dengan Midori. Serta apakah Punpun bisa dapat hati Aiko? Jika kalian suka silahkan like. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.